Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 7 Agustus, judul renungan kita, Tumpuan Kaki Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Mazmur pasal 104 ayat 1-3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Kita telah membahas tentang merawat bumi Allah, tetapi mungkin ada baiknya kita membahasnya sekali lagi. Kita tahu bahwa kita telah diberi tanggung jawab untuk merawat bumi dan segala isinya. Kita tahu bahwa Yesus mengawasi untuk melihat apa yang kita lakukan. Kita tahu bahwa ketika Dia datang kembali, mereka yang merusak bumi akan menghadapnya dalam penghakiman dan menjelaskan alasannya. Apakah akan membantu kita jika kita memikirkan bumi sebagai rumah Allah yang lain? Jika benar bahwa rumah yang dibangun oleh tangan manusia tidak akan dapat menampung Allah atau jari kelingkingnya dalam hal ini, dan jika benar pula bahwa kita hidup dan bergerak serta memiliki keberadaan kita di dalam Dia, maka benar pula bahwa Dia berjalan di bumi bersama kita. Planet kecil yang tidak berarti, apalagi memberontak ini, kata Tuhan, adalah tumpuan kakinya. Yesus menyebut bumi sebagai tumpuan kaki Allah juga dalam Matius pasal 5 ayat 34 dan 35. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ada beberapa cara yang memungkinkan untuk melihat hal ini. Yang pertama, bumi berada di bawah kaki Allah dan oleh karena itu tidak terlalu penting. Dan itu tidak masalah karena Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus semua orang yang ada di atasnya. Yang kedua, anak-anak raja-raja duniawi yang dikasihi kadang-kadang meringkuk di lutut ayah mereka di atas kaus kaki atau bangku yang rendah. Anak-anak, apa yang akan terjadi pada sikap kita terhadap dunia yang indah dan memudar ini jika kita benar-benar berpikir bahwa kita meringkuk berlutut di hadapan Sang Pencipta di atasnya? Bagaimana jika kita membayangkan Dia benar-benar mengenakan sinar matahari atau mendirikan kemahnya di langit dan membangun istananya di dasar samudra? Tentu saja kita akan berhati-hati untuk tidak berpikir bahwa sinar matahari atau langit atau samudra itu sendiri adalah kudus. Tetapi kita akan memperhatikan kehadirannya, dan itu kudus. Dan kita akan menjaga tumpuan kaki Bapa kita dengan lebih baik. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa Allah, saya suka sekali meringkuk di lutut-Mu, mungkin untuk mengucapkan doa-doa saya atau menceritakan hari saya kepadamu.
duduk di bangku kecil di sisimu. Tolonglah saya untuk melihat keindahan yang Engkau ciptakan dan tidak pernah mengagungkannya, tetapi untuk menyembah dan memuliakan Engkau dan menghormati dan merawat dunia yang Engkau berikan kepada kami. Amin.